Assalamualaikum Mbak Teteh dan Mas. Jadi di sini aku Vina akan mendemonstrasikan untuk Mbak Teteh tahu dashboard, rekap pengiriman, rekap urutan transfer dan sebagainya. Jadi Mbak Teteh bisa buka ini di browser HP atau browser PC juga boleh. Klik aja langsung di sini ya, growthseat.id/link penting pp. Nanti akan muncul kayak gini ya. Langsung aja pilih yang keempat, ini urutan kirim dan rekap transfer. Nanti Mbak Teteh akan diarahkan gitu ya ke dashboard rekap pembayaran. Di sini Mbak Teteh bisa lihat, ini adalah halaman 1 dari 2, duanya yang kedua adalah rekap pengiriman dan split alamat. Untuk pembahasan aku akan bahas dulu terkait dashboard rekap pembayaran, bagaimana cara bacanya dan segala macam lain-lainnya yang berkaitan dengan rekap pembayaran ini. Jadi di sini ada uang muka terbayar secara keseluruhan ya, atau akumulasi dari semua pembayaran yang sudah masuk. Jadi uang muka terbayar adalah sebanyak 35.337 paket. Di sini ada sebelah kiri ada info pembukaan link DP dan pelunasan yang akan dibuka sebentar lagi ya Mbak Teteh. Link pembayaran DP PO2 dan pelunasan akan mulai dibuka per tanggal 8 sampai 15 September 2021 pukul 12.45 WIB siang. Jadi ini kenapa ada pelunasan? Bukan berarti pelunasan ini maksimalnya tanggal 15 September ya Mbak Teteh. Jadi 8 sampai 15 ini untuk DP PO2 dan pelunasan. Artinya boleh pelunasan dan limit 15 September ini untuk DP PO2-nya. Untuk pelunasan ini lebih ke fleksibel karena beberapa Mbak Teteh atau Mas sudah ada yang nanya apakah boleh langsung lunas atau pelunasan. GTS sekarang menganggapnya boleh dan boleh langsung di-input nanti, tapi nanti untuk limit pelunasannya bukan 15 September gitu ya. Jadi untuk 8 sampai 15 September ini untuk limit pembayaran di DPPO2. Jadi sekarang kan tanggal 6, Mbak Teteh bisa mungkin yang ada limit transfer bisa kirim dulu secara bertahap sehingga tidak ada limit gitu ya. Atau mungkin bisa diatur dulu supaya nanti lebih gampang saat link DP-nya dibuka begitu. Nah, Mbak Teteh di sini ada filter ya. Filter ini boleh diklik nanti kodenya Mbak Teteh, semuanya harus caps lock atau sesuai dengan memang kodenya Mbak siapa dan bagaimana. Dan juga spasinya juga harus dimasukkan karena kalau enggak dia nggak akan bisa ngebaca. Kalau misalkan dia nggak masuk atau nggak kelihatan datanya, langsung klik aja ubah ke contain atau mungkin bahasa Indonesianya itu isi gitu ya. Oke, lanjut lagi. Hal pertama yang Mbak Teteh bisa lihat adalah di tabel pertama ini, yaitu rekap pemesanan atau order POPP. Jadi di sini Mbak Teteh bisa melihat rekapan order POPP yang pernah Mbak Teteh input sebelumnya gitu ya. Jadi di sini rekapannya atau secara total keseluruhannya dengan pembagian tahap PO-nya. Misalkan ini kode reseller 999 ELE, di tahap 1 ada berapa, nanti akan ada muncul banyak, dan tahap 2 ada berapa gitu. Nah, di sini tabel ini juga ada di dashboard data PO. Jadi di sini supaya sebagai acuan supaya ya tahu PO tahap 1 tuh saya berapa dan PO tahap 2 tuh berapa misalkan dapatnya kayak gitu. Jadi ini sebagai hanya acuan saja gitu untuk Mbak Teteh supaya nanti nggak perlu repot-repot buka dashboard data PO kalau misalkan pengen tahu. Tapi kalau pengen secara detailnya lebih tahu bagaimana riwayatnya bisa langsung ke dashboard data PO ya. Dashboardnya seperti biasa, ya ini growthseat.id/datapo. Nah, di sini nanti akan lebih detail lagi ya untuk timestamp atau riwayatnya dan rekapannya. Jadi di sini sama aja, cuma bedanya di sini ada tahapnya. Kemudian Mbak Teteh setelah melihat gitu ya rekap pemesanannya, langsung ke tabel sebelah kanan yaitu riwayat konfirmasi pembayaran. Di sini ada timestamp. Timestamp ini adalah real time ya. Misalkan Mbak Teteh input nanti langsung ada di sini tanggal berapa, jamnya berapa, menit sampai detiknya berapa. Jadi beda detik juga bisa mempengaruhi misalkan urutannya. Di sini nanti kemudian ada kode reseller, paket ter-DP secara total dalam sekali input itu dan status verifikasi. Jadi Mbak Teteh bisa lihat ya sudah banyak yang terverifikasi. Sudah banyak terverifikasi
yang belum dalam proses verifikasi ini baru input ya, sekitar 6 September sampai 2 September. Atau misalkan Mbak Teteh sudah pernah input lama tapi statusnya masih dalam proses verifikasi. Nah, itu tandanya berarti tim GTS masih menemui adanya ketidaksesuaian atau kejanggalan data. Misalkan inputan paket yang diklaim itu tidak sesuai dengan yang terbayarkan begitu. Jadi masih harus ada proses investigasi atau mungkin konfirmasi langsung dari reseller terkait. Admin GTS sudah mulai gerilya dari seminggu kemarin ya untuk menanyakan atau mengkonfirmasi untuk pada Mbak Teteh atau Mas yang masih ada terkendala di status verifikasinya gitu. Sehingga itu juga jadi salah satu alasan kenapa link DPPO2-nya mundur gitu. Jadi sehingga Mbak Teteh di sini bisa lebih clear lah untuk nanti link DPPO2 harus berapa tagihannya atau kayak gimana gitu. Jadi apabila Mbak Teteh menemukan ketidaksesuaian data dengan bukti yang dimiliki, tolong hubungi admin. Setelah Mbak Teteh sudah melihat riwayat konfirmasi pembayaran selama ini, Mbak Teteh bisa langsung ke tabel 3 yang rekap pembayaran DPPO1. Jadi di sini adalah rekapan pembayaran DPPO1 yang sudah Mbak Teteh atau Mas input ya selama ini. Misalkan di sini ada kode reseller, status DP, tagihan DPPO1 terbayar, terverifikasi, sisa tagihan, dan kelebihan DPPO1. Ini semuanya terkait dengan DPPO1. Contoh, 714 DDH dengan status DP-nya yaitu lunas plus berlebih. Kenapa bisa status DP-nya lunas plus berlebih? Pertama, kita lihat di sini tagihan DPPO 1 dengan kode reseller 714 DDH adalah 3.742.500. Tapi yang masuk ke form informasi atau form konfirmasi pembayaran, dan memang benar verifikasi jumlahnya tersebut adalah 4.530.000. Berarti ada kelebihan dari seharusnya tertagih dan yang sudah terbayar. Berapa kelebihannya? Kelebihannya akan masuk di kolom paling kanan, yaitu kelebihan DPPO1 sebesar 787.500. Berarti benar kan? Tagihan DPPO1 sudah nggak ada tagihan lagi, nggak ada sisa tagihan, tapi justru kelebihan. Makanya di sini tulisannya lunas plus berlebih. Nah, kelebihan DPPO1 ini akan kita anggap sebagai deposit untuk DPPO2, begitu. Jadi kemarin kelemahan dari formnya adalah memang belum jelas gitu ya, terus belum benar-benar di state bahwa itu verifikasi untuk pembayaran di DPPO1 saja, tapi memang ternyata banyak Mbak Teteh yang sudah kirim berlebih dari tagihan tersebut. Nah, Nah, yang lainnya mungkin ada juga status DP-nya yang lunas, yang memang tidak ada kelebihan dan memang tidak tagihan atau mungkin belum tertagih sama sekali. Jadi ntar akan muncul di sini status DP-nya. Nah, nanti sisa tagihan DPPO1 ini akan masuk nih ke tagihan DPPO2 dan pelunasan atau tabel 4. Apabila ada ya, apabila nanti di sini sisa tagihan DPPO1 kolomnya di sini memang ada. Nah, di sini ini adalah tabel acuan Mbak Teteh untuk nanti berapa sih saya harus bayar sisa tagihan DPPO2-nya atau mungkin saya mau langsung pelunasan, bagaimana bisa dilihat sini tagihannya. Berhubung kan memang belum ada invoice secara personal ya dari Grodesit gitu. Jadi ini supaya Mbak Teteh enak gitu ngelihatnya dan rapih sesuai datanya dengan yang sudah terverifikasi oleh tim GTS. Di sini bisa dilihat, di sini ada kode reseller, ada DP verified atau DP terverifikasi secara keseluruhan ya, yang selama ini sudah masuk. Kemudian deposit dari DPPO1, ini adalah jumlah atau yang jumlah kelebihan dari DPPO1 yang dari sini, kemudian akan masuk ke sini. Kemudian inilah tagihan DPPO2. Tagihan DPPO2 adalah tagihan yang memang sudah kita hitung sesuai jumlah inputan orderannya dengan tagihan yang harus dibayarkan gitu. Kemudian di sini ada tambahan kolom pelunasan PO1 dan pelunasan PO2. Dan total tagihan keseluruhan gitu ya. Jadi total tagihan keseluruhan ini adalah total keseluruhan tagihan order dari PO1 plus PO2 baik DP dan pelunasan gitu ya. Jadi di sini misalkan contoh lagi 999 ELE DP terverifikasi sudah masuk dananya 16.645.000.
Deposit dari DPPO 1 tidak ada, tagihan DPPO 2 tidak ada. Karena mungkin sudah terbayarkan nih tagihan DPPO 2-nya gitu. Sisanya apa? Pelunasan PO1 dan pelunasan PO2. Maaf, ini kayaknya memang ada sesuatu nih Dian, yang apa namanya minus-minus ini. Nanti saya cek ulang ya. Contoh yang lain misalkan KZY. Ya, KZY ini misalkan 3.108.500 yang sudah masuk dan terverifikasi oleh tim kami. Kelebihan ini ternyata yang dengan kode 991 KZY sebanyak 1.330.500. Nah, 1.330.500 ini sudah mengcover tagihan di DPPO2 makanya, atau mungkin memang di tagihan DPPO2 atau inputan orderan di DPPO2 ini tidak ada gitu. Kalau misalkan nggak ada, nanti deposit dari DPPO1 ini akan langsung otomatis pengurang dari pelunasan PO1 yang 711.200 sekian kayak gitu. Itu ya. Nanti di sini ada total tagihan keseluruhan berupa pertambahan dari deposit DPPO1, pengurangnya deposit DPPO1 kalau ada, ditambah tagihan dari DPPO2, ditambah tagihan dari pelunasan PO1, ditambah tagihan dari pelunasan PO2. Gitu. Ini sebagai pengurang. Dan ini juga ya DP verifikasi sebagai pengurang. Jadi Mbak Teteh kalau yang misalkan nanti cuma pengen transfer atau bayar tagihan DPPO2 saja nggak apa-apa. Nanti pelunasannya akan menyesuaikan dengan misalkan memang jadwal waktu pembukaan pelunasan PO1 atau penutupan PO1 atau PO2 ya, itu nggak apa-apa. Asalkan nanti tagihan DPPO2 ini memang masuk dalam jadwalnya ini yang 8-15 September kayak gitu. Ini tabelnya supaya memudahkan aja sebenarnya berapa sih sisa tagihan dari keseluruhan total tagihan PO1 plus PO2 dari Mbak Teteh sekalian kayak gitu. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada kelibet-libet soalnya memang agak susah ya Mbak Teteh. Nanti kalau misalkan ada ketidaksesuaian data, mohon langsung dihubungi admin dan dijelaskan mungkin bisa secara kronologikal apa yang tidak sesuai dan seharusnya berapa yang sesuainya kayak gitu. Nah, ini ya sebagai acuan transfer di pembayaran selanjutnya. Jadi Mbak Teteh kalau mau lihat berapa saya harus transfer, lihat aja di kolom ini. Kolom tagihan DPPO2, pelunasan PO1, pelunasan PO2, dan total tagihan keseluruhan. Kayak gitu. Nah, itu saja untuk rekap pembayaran. Kita akan lanjut untuk rekap pengiriman dan split alamat. Mbak Teteh baik di PC atau di browser, atau di HP ini nanti page-nya akan tetap di atas ya, apa namanya letaknya. Jadi nanti kalau pengen setelah ngeliat nih, oh ya saya rekapnya sekian sekian sekian, mau lihat pengiriman berapa sih saya dapat pengiriman, itu langsung aja ke atas terus ganti ke page rekap pengiriman dan split alamat. Nah, di sini Mbak Teteh adalah rekap pengiriman dan jatah split yang akan didapat oleh Mbak Teteh. Jadi nanti klik aja di sini, masukkan input kode reseller, nanti akan dapat jatah free split alamat di sini berapa. Jatah free split alamat ini adalah untuk keseluruhan P1 dan PO2. Terserah Mbak Teteh mau bagaimana nanti ngaturnya ya. Misalkan yang 6 ini mau dibagi secara rata, misalkan PO1, PO2 sama-sama 3, atau mungkin PO1 lebih banyak karena orderan PO1 lebih banyak, itu nanti silakan Mbak Teteh atur sendiri aja gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada info input alamat, bahwa link input alamat akan mulai dibuka per tanggal 10 sampai 17 September. Nah, ini sebagai warning juga Mbak Teteh, hati-hati kalau tidak input sampai mendekati tanggal pengiriman, maka pengiriman bisa berpotensi tersusul antrian kirim selanjutnya. Karena apabila misalkan ternyata pengiriman dari percetakan bisa lebih awal gitu ya, mungkin kita bisa disiap-siapkan lebih awal juga. Jadi makanya dikasih waktu sampai 10 sampai 17 September, mungkin Mbak Teteh bisa ngumpulin dari sekarang kira-kira link atau alamat yang akan di-split ke siapa aja dan berapa aja gitu. Kemudian di sini Mbak Teteh bisa lihat rekap pengiriman, nanti setelah Mbak Teteh input akan muncul gitu ya. Untuk tabel pengiriman ini hanya ada 2 status, yang pertama adalah PO1 pekan 1, dan yang kedua adalah PO1 pekan 2 atau PO2. Jadi Mbak Teteh yang masuk ke pengiriman 1 di mana pengiriman 1 PO1 ya, di mana 18.000 pertama
pasti akan statusnya langsung ke PO1/1. Selebihnya atau kuota yang memang masuk lebih dari 18.000 paket terpesan akan munculnya PO1/2 atau PO2. Kenapa harus ada PO1/2 atau PO2? Karena itu kemarin formnya juga belum benar-benar dipisahkan ya antara PO1/2 dengan PO2. Jadi itu nggak masalah mungkin untuk Mbak Teteh yang memang PO1/2 atau PO2 karena nanti kita akan ada catatan lebih detailnya lagi. Tapi nggak perlu khawatir misalkan Mbak Teteh ternyata sebenarnya harusnya PO1/2 tapi di sini kok ada PO2-nya gitu ya. Itu maksudnya apa? Itu diabaikan aja. Ini sebagai Mbak Teteh penentu aja tahu, oh ya saya itu masuk PO1/1 atau PO1/2 atau PO2. Nanti kita punya datanya yang memang PO1 tahap 1 dan PO tahap 1 atau PO tahap 2 gitu. Sorry. Aduh, nggak belibet ya. Jadi ini sebagai penentu aja ini PO1/1 atau selebihnya gitu. Karena ini belum integrated ya dengan pengiriman kuota baik itu tahap 1 atau tahap 2. Lanjut ke berapa biaya dan ketentuan tambahan split alamat. Jadi ini setelah misalkan Mbak Teteh tahu berapa jatah free split alamat, tapi tetap mau DS atau dropship atau tambah lagi nih split alamatnya, bisa apa enggak? Oh boleh. Caranya kayak gimana atau ketentuannya bagaimana bisa dibaca di bawah sini. Jadi pertama, pembebanan biaya tambahan split alamat atau dropship di luar jatah atau kuota kirim dari GTS, maka akan dibebankan menyesuaikan dengan jumlah paket per alamat, sesuai dengan kelipatan 8. Kenapa kelipatan 8? Karena nanti packing atau packaging yang akan kita kirim dari GTS ke Mbak Teteh dan Mas adalah kardus dengan muatan 8 paket istimewa, begitu. Kemudian setiap tambahan pengiriman mengikuti biaya yang dihitung berdasarkan pada penggunaan material dan biaya jasa. Nah, kemudian juga kardus yang digunakan itu kan kardus dengan kapasitas 8 paket ya. Jadi nanti kalau misalkan mau lebih dari itu, kita akan masukkan sebagai satu koli dengan maksimal satu koli adalah 2 kardus. 2 kardus dengan kapasitas 8 paket per kardusnya. Berarti berapa? Berarti 16 paket istimewa dalam satu koli maksimalnya. Kenapa cuma 16 paket istimewa atau 24 kilo ya? Karena itu berkaitan dengan efisiensi packing dan juga efisiensi pengiriman. Begitu. Ini sudah ada daftarnya ya, misalkan paketnya itu cuma satu, dia masuk berapa koli dengan total biayanya berapa gitu. Ini di luar yang free split-nya Mbak Teteh dan Mas gitu. Terus kemudian misalkan ini kan kelipatan 8 Mbak, tapi saya kan mau kirim sesuai dengan yang mereka order. Kalau mereka order nggak sesuai kelipatan 8, bisa apa enggak? Boleh dan bisa. Caranya nanti misalkan di luar kelipatan 8 itu ada tambahannya gitu ya. Misalkan 9. Berarti 9 itu adalah 8 paket atau paket terdekat itu kan. 8 paket, total biayanya 5.600, tambahannya berapa? Kalau misalkan pesannya 9. Tambahannya satu paket aja kan gitu. Jadi nanti tambahannya cara ngitungnya adalah 5.600 ini ditambah 1.892 atau tambahan paket di luar kardus yang muat 8 tersebut. Gitu ya. Pengemasan tambahan paket ini juga dikemas sesuai prosedur dan material yang digunakan oleh tim GTS. Nah, bagaimana GTS mengemas paket POPP? Yang pertama nanti kardus yang dipakai seperti ini, kardus double wall, dan tiap kardus juga muat per 8 paket. Satu koli maksimal itu adalah 16 paket atau kurang lebih 24 kilo. Nanti di sini ada gambarnya, belum aku masukkan. Kemudian ini adalah pengemasan dari Glowdecit. Di setiap sisi luar kardus nanti akan dilapis oleh bubble wrap sebanyak 3 lapis dan plastik wrap sebagai penahan juga sebanyak 2 lapis. Penahan ini baik dari penahan pressure dan juga air. Ini sudah kita uji coba, sudah kita coba banting-banting. Insya Allah aman sentosa. Doakan aja nyampe paket ini ke tangan Mbak Teteh dan Mas dalam keadaan baik. Amin. Gitu ya. Nah, ini kan yang memang pas nih kelipatan 8. Gimana nih kalau pengirimannya tidak kelipatan 8, misalkan 9 atau 18, bagaimana cara mengemasnya? Ini nanti ada foto ya, Mbak Teteh belum aku update lagi. Di sini nanti ada misalkan pengiriman 9 paket, berarti kan ada tambahan 1 paket dari kelipatan kardus yang isinya 8 gitu ya. Terus kemudian juga ada contoh paket dengan pengiriman 18 paket, tambahan 2 paket kan dari kelipatan 8 yang 16 gitu. Nanti di sini ada gambarnya contohnya. Gitu. Jadi ini adalah 2 dashboard yang insya Allah bisa mengakomodasi kebutuhan Mbak Teteh untuk melihat ya, atau misalkan
untuk mengetahui berapa sih tagihan saya sekarang atau pengiriman dan split alamat saya sekarang gitu. Jadi nggak goror dan Mbak Teteh bisa ngecek ini setiap hari atau mungkin setiap waktu ya kalau mau kepo terus gitu nggak apa-apa. Ini insya Allah juga mengurangi waktu informasi yang dibutuhkan kalau misalkan Mbak Teteh ngechat langsung admin gitu. Khawatirnya mungkin nanti akan ada antrian panjang chat kalau misalkan memang ada dashboard ini. Itu aja dari aku. Kembali lagi nanti kalau misalkan Mbak Teteh ada ketidaksesuaian data, boleh langsung chat admin. Sebutkan saja kronologinya bagaimana, keadaan yang sekarang dan bagaimana seharusnya gitu. Jadi nanti admin langsung tanggapi. Insya Allah semoga bisa memudahkan muamalah kita semua. Itu aja dari aku. Mohon Mbak Teteh dan Mas bisa memperhatikan lagi untuk link input alamat pembukaannya tanggal berapa, serta info pembukaan link DP dan pelunasannya berapa. Gitu aja. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.